payung jika hujan, jangan bermain hujan-hujanan. Selamat datang kami ucapkan untuk hadirnya para tamu undangan. Jalan-jalan ke dusun karya bakti, singgah sebentar membeli kurma. Selamat datang Ibu calon wakil bupati. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Sungai Perangkap, kualanya dalam, tempat nelayan melempar sauh. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuhibbu ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi Rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya malana sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dalam kesempatan ini kami berkumpul dalam acara pertemuan calon bupati dan wakil bupati. Jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh berkah-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, berkahilah sebelum dan sesudah pertemuan ini ya Allah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmah-Mu dan limpahkanlah atas kami rahmat dari perbendaharaan rahmat-Mu. Ya Allah, Tuhan yang maha kasih sayang. Ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah-Mu untuk calon pemimpin kami agar menjadi pemimpin yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab atas negeri ini. Hingga bila beliau terpilih nanti, negeri ini akan menjadi negeri yang baladatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana himmataka wansur alayya rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la tahtimna ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Idfanal wala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wasyuf wal mutalifata wasyadaidan wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amatan innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidna bil azabi wal jarami ya karim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa Pulau Bengkalis ini dikelilingi oleh laut. Yang mata pencarian masyarakat mayoritas Bengkalis dan Banten ini adalah petani. Mulai dari ujung Tanjung Jati sampai ke ujung Tanjung Sekodi, masuk ke Teluk Pambang, Tanjung Parit, mayoritas masyarakat kita adalah petani tradisional.
Mengapa ini kami sampaikan? Pada hari ini masyarakat kita cukup susah. Susah dalam arti bagaimana mereka memasarkan hasil produksi pertanian mereka. Harga karet anjlok, harga pinang naik turun, harga ikan dimainkan oleh tengkulak-tengkulak besar yang ada di sekitar kota Bengkalis. Jadi melalui kesempatan ini, Adinda Yet, mudah-mudahan Allah mengizinkan ke depan 5 tahun ke depan, kalau itu Renstra namanya, rencana strategis, akan dimasukkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis, baik itu dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, baik itu dalam jangka panjang. Jadi kedepannya harapan kami masyarakat ini adalah bagaimana ekonomi masyarakat ini bisa stabil. Ketika ekonomi stabil, penghasilan masyarakat akan naik, kehidupan akan damai, kehidupan akan sejahtera, mungkin kejahatan juga akan menurun. Ini tak segampang membalik telapak tangan, tak segampang macam pirim piramidi, sim salabim, pinjam tikar terbang, pinjam teropong ajaib. Tak segampang itu. Perlu proses panjang, perlu program yang jelas yang menyentuh kehidupan masyarakat pada hari ini. Harapan kami ke depan pada Didayat bahwa pada hari ini masyarakat petani kita tak dapat bertanya kemana arah. Pada hari ini tenaga penyuluh kita tidak ada. Apa yang akan ditanyakan kepada petugas-petugas yang akan memberikan petunjuk terhadap komoditi-komoditi kemungkinan yang boleh dipertahankan di Kabupaten Bengkalis, khusus di Pulau Bengkalis ini. Mungkin saran kami kepada Adinda Yet ke depan dalam program sentra dan RPJMD-nya nanti, karena putra-putra daerah ini banyak yang tamat SMA, tamat SMK yang jadi pengangguran. Dibuat program untuk dididik mereka ini menjadi tenaga penyuluh pertanian, menjadi tenaga penyuluh perikanan, dalam rangka untuk meningkatkan komoditi pertanian yang ada di kampung Bengkalis ini. Karena kita dikelilingi oleh laut yang potensi, yang pada hari ini adalah nelayan kita tradisional, yang ilmunya terbatas, alat tangkapnya terbatas. Ini perlu menjadi perhatian untuk jangka panjang nanti. Melalui Dinda Misliadi, ada program provinsi yang menyangkut dengan persoalan SDM, ini dapat diprogramkan untuk anak-anak Kabupaten Bengkalis ini untuk kita kirim belajar di lembaga-lembaga sertifikasi profesi yang sudah diakui oleh pemerintah, yang ilmunya akan diterapkan di kampung-kampung kita ini, membantu para petani karet, membantu para petani kopi, membantu para petani kelapa dalam mengelola pertaniannya. Pada hari ini harga karet kita anjlok. Isu yang berkembang bahwa karet kita tak punya mutu. Kalau ini kita biarkan selama-lamanya, kita akan menderita selama-lamanya Bapak dan Ibu. Beginilah terus kita. Tapi kalau kita punya inisiatif, inilah peran pemerintah, inilah peran legislasi untuk mengundangkan. Karena duit kita banyak, duit kita ada, pergunakan duit itu untuk kepentingan masyarakat. Pada hari ini
Kalau pemerintah punya program ke depannya karet kita ini bermutu, mungkin kita kembali kepada proses karet press. Tentu prasarananya diciptakan oleh pemerintah. Ini harapan kami pada Adinda bersama Adinda Kadi nanti terpilih, insya Allah tak siapa yang bisa menghalangi. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun, insya Allah. Yang kedua, di sektor sumber daya manusia atau sektor pendidikan. Pada hari ini kita melihat khusus ada pendidikan agama. Kalau pendidikan umum, insya Allah Bengkalis tak ada lagi gedung tempat belajar yang beralaskan tanah. Tak ada lagi gedung tempat belajar yang atapnya dari daun dunia. Tak sama macam kita kecil sekolah dulu. Saya ketemu sekolah atapnya rumbiang, lantainya tanah. Kalau musim hujan, hujannya masuk ke dalam ruangan lokal. Kalau musim panas, kayak panasnya masuk ke dalam ruangan belajar. Itu tak ada lagi. Yang jadi penekanan kami, saran kami kepada Dindayet dan Kade dan tim. Pada hari ini kita melihat sebelah kiri tadi, kita dari Pulau Batang dari Bengkalis. Itu ada pondok, katakan semi pesantren Birkwanik. Alhamdulillah Birkwanik dah punya nama. Banyak santri-santri yang datang dari luar Bengkalis. Inilah peran pemerintah. Bantu mereka dalam sarana prasarana, dalam peningkatan fasilitas. Pada hari ini mereka berjuang melalui infak, melalui donatur dan segala macamnya. Maka terbangun dan terciptalah namanya Birkwanik. Mudah-mudahan melalui pemerintah ke depan nanti ini terpikirkan dan terprogramkan membantu dari sarana prasarana sehingga Birkwanik itu menjadi tempat belajar yang nyaman bagi anak-anak cucu kita yang kita harapkan nanti mampu menjadi kader bangsa yang berakhlak karimah. Yang ketiga, yang terakhir, infrastruktur. Jangan lagi bangun gedung-gedung mewah di Dindayet. Hantu yang jaga di situ. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Itu Bengkalis, kami lahir di Bengkalis. Tak ada tempat main bagi kami untuk kota Bengkalis itu. Jadi jangan bangun lagi yang bukan kebutuhan orang Bengkalis. Yang paling penting itu Adindayet dan Dinda Kadi nanti. Bangunlah jalan yang belum selesai mulai dari ujung ke ujung ini. Kalau jalannya dah baik, dari kampung ke kampung yang sanak pemilihnya ada, insya Allah akan terkunjung. Bangun itu, fasilitas itu. Di samping kita membangun sumber daya manusia yang handal, berakhlak, dan bertanggung jawab. Terakhir, kami berpesan kepada Dayet dan juga Dinda Kadi bahwa dalam pertarungan apapun yang namanya pemenang tetap ada, yang namanya yang kalah tetap ada. Tak ada semuanya menang dan tidak ada semuanya kalah. Kalau Allah belum mengizinkan Adindayet dan Adinda Kade belum dapat memimpin Bengkalis ke depan, kami berharap itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala
dan Adinda Yed bersama KD masih dapat berbakti kepada Kabupaten Bengkalis melalui profesinya masing-masing. Seandainya terpilih, dan itu adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adinda Yed dan KD terpilih sebagai Bupati Bengkalis pada periode 2020-2024 ini, tanggung jawab besar terbebani pada pundak Adinda Yed dan Kadir Semanto. Tapi yakinlah, pimpin negeri ini dengan kejujuran, pimpin negeri ini dengan keramahan, dengan ada dendam di antara kita semua. Pandanglah semua masyarakat Bengkalis ini jadi satu, jangan dibeda-bedakan. Sebab di dalam pemilihan ada yang pilih, ada yang tidak. Ini kami ingatkan betul. Jangan ada dendam di antara kita, sehingga ada daerah-daerah yang dibiarkan akibat politik yang terjadi pada hari ini. Jadi kepada Adinda Yed, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan usaha keras, menjadilah pimpin yang jujur dan dapat berkeadilan. Berlaku adil tak gampang, tapi berkeadilan di sektor kepimpinan melalui program-program yang jelas akan membuahkan hasil yang luar biasa, baik itu di dunia maupun di akhirat. Inilah wajah-wajah petani karet kami, Bapak dan Ibu-ibu. Petani kelapa, wajah petani pinang, dan wajah para nelayan tradisional. Kita terpuruk pada hari ini dengan sistem yang ada. Mari sama-sama kita bangkit, berdoa, tetap berikhtiar jelas. Doa tanpa ikhtiar juga tak jelas, tapi sama-sama ikhtiar dan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tak henti-hentinya, dan kita mengisi tempat-tempat ibadah kita dengan sholat, dengan zikir, dan bentuk-bentuk ilmu lain yang ada tempat ibadah di kampung kita ini. Selalu-selalulah tinggal tinjau tempat ibadah. Mana yang belum siap, mana yang belum terbangun, impakkan dananya untuk menyelesaikan masalah tempat ibadah yang ada di kampung-kampung yang ada di Kecamatan Bengkalis dan Banten ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Adinda Yed, saran dan pendapat. Mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang kita inginkan pada hari ini. Sebagai mewakili dari tokoh masyarakat, saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tadi tak berkenan di hati Adinda Yed dan Kadin dan juga tim pemenangan. Sekali lagi saya mohon menyusun 10 jari untuk dapat dimaafkan. Anak gadis memakan lepat, lepat dimakan, lawannya kopi. Anak gadis ini tak cocok minum kopi. Kami datang ke Pangkalan Batang Barat, ngajak masyarakat memenangkan KDI. Betul yang kirim pantunnya, satu saja dikirim dia. Bapak Ibu yang kami hormati, biasanya saya kalau di kampung di Rupat, saya berapi-api pidato. Kenapa? Karena Rupat itu jauh tertinggal dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Tapi hari ini saya tidak mungkin berapi-api lagi karena tahu bahwa masyarakat Pangkalan Batang Barat pasti menginginkan Kak Yed Bustami menjadi bupati, wakil bupati. Saya sebagai pimpinan tertinggi PKB Kabupaten Bengkalis menyadari betul keluh kesah masyarakat. Kami tahu persis masyarakat Kabupaten Bengkalis hari ini, masyarakat Pulau Bengkalis khususnya hari ini sudah bosan melihat pemimpin-pemimpin yang ditawarkan oleh orang-orang partai. Saya yakin bahwa ibu-ibu, bapak-bapak di Pangkalan Batang Barat hari ini sudah bosan dengan yang ditawari oleh orang-orang partai untuk memilih orang-orang dia. Setuju nggak?
Kenapa? Karena dulu kami pernah mencalonkan orang juga. PKB dulu pernah mencalonkan orang juga. Kita pernah punya bupati yang namanya Pak Herlian juga masuk penjara. Kita pernah yang punya nama bupati yang namanya Pak Amril Mukminin juga masuk penjara. Semuanya dicalonkan oleh orang partai, dan itu kami sadar betul bahwa masyarakat pasti sudah bosan dengan yang ditawari oleh partai. Kami sadar betul itu. Makanya PKB dan PDI hari ini cukup hati-hati memilih calon yang akan kami tawarkan ke masyarakat untuk dipilih. Kami cukup hati-hati, kami cukup seleksi tahun ini supaya masyarakat Kabupaten Bengkalis, khususnya masyarakat Pulau Bengkalis, tidak kecewa lagi dengan yang namanya tawaran dari partai politik. Makanya kami pilih Kadir Ismanto dan Iyeth Bustami. Kenapa? Karena Pak Bu, di antara calon ini, tahu calon semuanya? Berapa orang? Calon bupati itu ada 4 orang. Calon wakilnya juga ada 4 orang. Ada pertama namanya Kasbarni. Lahir orang tuanya orang Siak, lahir di Siak, menikah dengan Pak Amril Mukminin, tinggal di Kecamatan Pinggir. Wakilnya Pak Bagus Santoso, orang besar, lahir dan besar di Kota Solo. Yang kedua, ada namanya pasangan Abi Bahrum dengan Herman. Abi Bahrum lahir dan besar di Kota Aceh, tinggal di Mandau, berpasangan dengan Herman, orang Kitapakni. Yang ketiga, ada namanya Indra Gunawan atau yang lebih kita kenal dengan EN. Orang pulau lahir dan besar di Pulau Bengkalis, berpasangan dengan Samsul Dalimunte, orang Kita Batak, tinggal di Mandau. Kenapa kami pilih Kadir Ismanto dan Iyeth Bustami? Karena kami yakin dari PKB dan dari PDI bahwa pasangan ini relatif bersih ketimbang calon-calon yang lain. Kenapa? Karena menurut kami inilah yang bisa memimpin ke depan supaya tidak terulang kembali bahwa pemimpin kita tidak kita percayai, dan bahwa tidak terulang kembali bahwa bupati kita masuk penjara. Kenapa? Kita ini malu Pak Bu, malu kita. Pemimpin kita semua masuk penjara. 2 orang ketua dewan kita masuk penjara, 2 orang bupati kita masuk penjara, malu kita. Maka itu kami yakin relatif bersih, maka itu kami dukung Kadir Ismanto dan Iyeth Bustami. Ini bukan nggak punya alasan, punya alasan semua. Kadir Ismanto terbukti di persidangan Amril Mukminin bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa Kadir Ismanto lah yang memerintahkan untuk mengembalikan uang yang disogok oleh perusahaan yang memenangkan tender jalan dari Pakning ke Mandau. Terbukti di persidangan, semua saksi ngomong seperti itu. Dan Kak Iyeth Bustami, kenapa PKB pilih Kak Iyeth Bustami? Karena Pak Bu, saya juga bangga dengan beliau. Beliau artis, konsisten terus, mengembangkan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Melayu. Ternyata keinginan dan cita-cita beliau adalah ingin mengenalkan Bengkalis di Nusantara ini. Cita-cita beliau adalah ingin mengenalkan Bengkalis di Indonesia. Akhirnya saya pujuk beliau untuk kembali ke kampung. Balik ke kampung Kak. Kampung kita ini cukup hancur. Kampung kita ini sudah rusak. Bupati kita 2 orang masuk penjara. Ketua dewan kita 2 orang masuk penjara Kak. Infrastruktur di kampung-kampung kita tidak selesai. Pembangunan di kampung kita sembrono saja tanpa melihat kondisi masyarakat yang ada. Kemiskinan terus meningkat, lapangan pekerjaan tidak ada. Pertumbuhan ekonomi minus di angka 1. Kak Iyeth juga belum tersentuh ketika saya bicara seperti itu. Tapi ketika saya bicara, Kak Iyeth, saya ini orang Ketam Putih. Saya bilang, orang tua saya orang Ketam Putih, mama saya orang Ketam Putih, bapak saya orang Ketam Putih. Di Pulau Bengkalis saja Kak, saya bilang dengan beliau, ini sejarah hidup ini, saksi hidup, Kak Iyeth masih hidup. Saya bilang Kak, orang Pulau Bengkalis hari ini Kak, 4.723 orang kerja di Malaysia. Suami istrinya kerja di Malaysia, anak-anaknya tinggal di rumah, anak-anaknya pergi sekolah entah mandi entah tidak, anak-anaknya ke sekolah entah pakai baju entah tidak. Saya bilang seperti itu, akhirnya Kak Iyeth mau. Kenapa saya bilang Kak, coba pikirkan dan renungkan Kak, bagaimana nasib-nasib anak-anak kita di Pulau Bengkalis, bagaimana generasi penerus kita di Pulau Bengkalis yang hidup, yang besar
tak dipimpin oleh orang tuanya, tak dididik oleh orang tuanya, karena orang tuanya sibuk ke Malaysia sebulan sekali, pulang 2 hari di rumah, berangkat lagi ke Malaysia. Saya bilang seperti itu, akhirnya Kak Yed baru bilang, tunggu kakak sholat istikharah. Saya tahu Pak Bu, memujuk Kak Yed berat, karena beliau sudah terkenal. Tak ada orang di Indonesia yang tak kenal, tak ada orang Bengkalis yang tak kenal dengan beliau. Kontrak beliau sebagai artis luar biasa banyaknya, dan itu kami sadar betul orang partai, karena gaji wakil bupati itu hanya 6 juta lebih satu bulan, hanya 6 juta lebih. Tapi saya tahu Kak Yed ini sangat cinta dengan Bengkalis. Makanya ketika saya ceritakan kondisi Bengkalis sepenuhnya, saya ceritakan detail semuanya, termasuk lapangan pekerjaan, dan saya bayangkan, saya mengajak Kak Yed membayangkan 5-10 tahun ke depan, anak-anak kita tumbuh tanpa didampingi oleh orang tua karena orang tuanya sibuk kerja ke Malaysia. Akhirnya karena dasar cinta terhadap daerah, cinta terhadap anak-anak Bengkalis, akhirnya Kak Yed mau kami calonkan sebagai wakil bupati. Maka itu hari ini Pak Bu, saya sering mengatakan, termasuk di Facebook saya, nggak saya hapus-hapus, inilah saatnya membangun Bengkalis dengan rasa cinta. Inilah saatnya Bengkalis dibangun dengan rasa cinta oleh pasangan Kade Rusmanto dan Iyeth Bustami. Kenapa? Karena selama ini saya melihat tidak ada calon bupati yang punya niat karena cinta dia terhadap daerah untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati. Coba lihat yang lain di antara 4 tadi. Terserah bapak-bapak, ibu-ibu menilai. Apakah mereka yang haus kekuasaan? Apakah mereka yang lain ingin mempertahankan kekuasaan atau merebut kekuasaan? Tapi demi Allah, saya tahu betul bagaimana Kak Yed ini. Maka itu ketika saya sodorkan pertama kali beliau tolak, kedua kali beliau tolak, ketiga kali beliau tolak. Tapi setelah saya ceritakan bagaimana kondisi hari ini masyarakat, beliau mau meninggalkan dunia artis. Beliau mau meninggalkan kontrak yang miliaran rupiah per tahun mereka tinggalkan. Akhirnya dia memilih menerima tawaran kami PKB untuk membangun daerah kita ini. Karena kami tahu betul Kak Yednya sangat cinta terhadap daerah. Maka itu saya bilang, inilah saatnya membangun Bengkalis dengan rasa cinta. Karena kalau ada rasa cinta, tak mungkin nelayan dibiarkan membeli jaring sendiri. Tak mungkin nelayan dibiarkan memakai jaring-jaring yang koyak. Tak mungkin petani dibiarkan membelikan bibit-bibit yang palsu. Tak mungkin ibu-ibu mau bekerja di rumah masing-masing tidak dibantu oleh pemerintah. Kenapa? Karena dasarnya adalah membangun Bengkalis dengan cinta tadi. Saya yakin Kak Yed yang tegas. Saya yakin Kak Yed yang mulutnya cerocos-cerocos. Saya yakin mampu menasehati bupati ketika programnya tidak berpihak kepada masyarakat. Memang benar, akhir-akhir ini Kak Yed sering disudutkan oleh lawan-lawan politik yang menyatakan paket C tak berlaku lah segala macamnya. Kita ingat, Susi itu jadi menteri berdasarkan paket C, paket B bahkan. Susi Menteri Kelautan dan Perikanan itu menggunakan paket B. Tapi apa yang terjadi? Berhasil Bu Susi menjadi menteri. Berhasil Bu Susi menyetop pencurian-pencurian ikan oleh nelayan-nelayan luar negeri. Kenapa? Karena ketegasan beliau dan karena cinta beliau terhadap Indonesia. Makanya berhasil. Maka itu saya minta Kak Yed untuk menjadi Susi Bengkalis yang kedua di Indonesia. Karena saya lihat di TV, beliau ini luar biasa tegasnya. Ketika saya bertemu dengan Kade, saya bilang, abang serius mau jadi bupati? Serius. Lantas, apa visi misi abang? Bang Kade bilang, begini. Ke depan seperti ini, ke depan seperti ini. Tapi juga tidak menyentuh saya. Tapi ketika beliau bilang, kalau saya jadi Bupati Misliadi, saya akan bangun yang namanya pusat rehabilitasi narkoba di Pulau Bengkalis. Kenapa? Karena anak-anak kita rusak selama ini karena narkoba. Dan kami juga akan bangun, kata Bang Kade waktu itu bilang sama saya, kalau saya jadi bupati, kata Bang Kade, saya akan bangun yang namanya setiap kecamatan itu MTSN unggulan di setiap kecamatan. Dan harus ada madrasah aliyah unggulan di Kabupaten Bengkalis ini di setiap kecamatan. Bang Kade juga nambah lagi dengan saya, bukan hanya sekedar itu.
Bang Kade juga bilang dengan saya, yang namanya Pulau Bengkalis ini harus kita betul-betul hidupkan dan harus kita jadikan pusat pendidikan Kabupaten Bengkalis. Kenapa demikian? Kata Bang Kade waktu itu. Bang Kade cerita sama saya, harus betul-betul dijadikan kota pendidikan, bukan hanya sebagai wacana. Bukan hanya sebagai wacana, kata Bang Kade, tapi betul-betul dihidupkan dan dijadikan Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan. Kalau ada orang di luar Kecamatan Bengkalis yang punya modal ingin membangun perguruan tinggi, ingin membangun sebuah akademi, harus didirikan di Pulau Bengkalis, supaya masyarakat Bengkalis bisa menikmati itu, supaya bisnis rumah kos-kosan bisa hidup, supaya orang-orang jualan bisa hidup karena orang ramai tinggal di Bengkalis. Itu cerita Bang Kade dengan saya, dan banyak lagi cerita Bang Kade. Kalau Pak Rasid tadi bilang harga karet turun segala macam, Bang Kade juga pernah ngomong dengan saya, kita akan bangun pabrik karet mini yang selama ini tidak dibuat oleh orang. Kita akan bangun pabrik karet mini yang diserahkan ke BUMD, nggak perlu ke bukan BUMD, yang diserahkan ke BUMDes. Nggak perlu dibangun BUMD untuk membangun pabrik karet, cukup dengan BUMDes. Tapi BUMDes yang terpilih, yang betul-betul dipilih, yang bagus, itu yang akan ditunjuk. Kenapa? Karena modal pabrik karet mini, dari karet menjadi ban Honda, dari karet menjadi ban motor, itu harganya hanya 5 miliar. Hanya 5 miliar Pak Bu. Kami pernah Pak Bu mendampingi yang namanya program tepat guna, teknologi tepat guna di Desa Kundur, Meranti. Kami pernah mendampingi program Kementerian Desa. Modalnya hanya 1,5 miliar, tapi mereka mampu menciptakan air bersih dari air gambut. Modalnya hanya 1,5. Program pusat, kalau nggak percaya jalan ibu-ibu ke Desa Kundur, Kabupaten Meranti, atau lihat di YouTube, di Metro TV. Saya ikut mendampingi program itu. Modalnya hanya 1,5 miliar. Dan kami juga waktu itu Meranti ditawari oleh Pak Menteri untuk membangun pabrik karet, dari ojol menjadi ban sepeda, menjadi ban Honda, menjadi ban motor. Itu bantuannya hanya 4,5 miliar, 500 ditanggung oleh desa. Tapi karena waktu itu terjadi pergeseran menteri desanya, maka program itu batal. Kalau tidak sudah berdiri di Meranti. Modalnya hanya 5 miliar. Bang Kade cerita dengan saya, untuk menghidupkan petani-petani karet kita hidupkan yang namanya kultur jaringan, supaya masyarakat kita membeli bibit karet tidak tertipu lagi. Selama ini kita ada pengadaan bibit karet. Terus terang Pak Bu, saya di Dewan sering saya lihat APBD, banyak bantuan bibit-bibit karet dari pemerintah, tapi itu dilaksanakan oleh kontraktor. Kontraktor ini akan cari untung. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang berprofesi sebagai kontraktor. Kontraktor pasti cari untung gitu. Bibitnya bibit sembarangan saja. Tapi kalau kita punya kultur jaringan, hasil penelitian segala macamnya dibikin bibitnya di kultur jaringan, saya yakin masyarakat kita bisa menikmati itu dengan harga yang murah dan tidak tertipu lagi Pak Bu. Karena Pak Bu, beli bibit ini harus ada label biru kalau di Indonesia. Tapi label biru itu bisa dibuat. Tapi kalau kita sendiri yang punya kultur jaringan, saya yakin itu bisa menghindari yang namanya penipuan segala macamnya, dan masyarakat bisa menikmati dan membeli bibit-bibit itu dari kultur jaringan. Ibu-ibu tahu kultur jaringan? Kultur jaringan tuh Bu, mesin untuk menciptakan bibit. Bibit kelapu ini dengan bibit kelapa ini dikawinkan bunganya, diciptakan menjadi bibit kelapa dari bunga. Itu salah satu contoh. Karet juga begitu, bisa diteliti, sesuaikan dengan tanahnya, harus karet ini yang dibuat gitu. Bisa saja dikawinkan. Ibu-ibu pernah dengar kelapa mata? Kelapa mata yang di Malaysia hari ini, itu terkenal santannya bagus. Itu Pak Bu, dari kultur jaringan dibuat. Dari kultur jaringan dikawinkan bunga kelapa Thailand dengan kelapa Malaysia. Kelapa Taknam dengan kelapa Malaysian apa namanya saya lupa. Dikawinkan menjadi kelapa matak. Kalau kultur jaringan kita hidup yang di Pematang Duku itu, maka kita bisa menciptakan semua bibit. Dari satu bunga kita bisa ciptakan jutaan bibit. Kultur jaringannya sudah dibangun di masa Pak Samsul Rizal.
Tapi bupati-bupati setelah Pak Samsuri Rizal tidak menghidupkan kultur jaringan itu, maka itu Bang Kade, karena dia sadar betul Pulau Bengkalis ini potensinya laut dan pertanian, makanya dia ingin diciptakannya sebagai diletakkan Kota Bengkalis sebagai pusat pendidikan supaya orang ramai tinggal di sini. Kemudian ada agrobisnis yang dihidupkan oleh Bang Kade, di mana petani-petani kita bisa menjadi miliarder, di mana petani-petani kita mudah menjualkan hasil-hasil petaninya, di mana petani dan pekebun kita mudah mendapatkan bibit tanpa tertipu oleh kontraktor. Ini cita-cita Bang Kade. Maka itu ketika saya bicara dengan Bang Kade, kalau begini abang ngomongnya sama saya dan serius ini mau dilakukan, saya bilang abang layak jadi bupati, Kak Iyet cukup jadi wakil bupati. Kenapa Kak Iyet pilihannya tadi? Karena itu tadi gitu. Kita ini Pak Bu, saya ini, halo, halo, nggak boleh dipegang dikit, goyang dikit nggak boleh gitu. Padahal ibu-ibu ini mau goyang sebenarnya Bu Kak. Saya bicara dengan Bang Kade seperti itu gitu. Dan kenapa harus Kak Iyet jadi wakil bupati? Saya bilang Kak Iyet inilah yang disukai oleh ibu-ibu, karena Kak Iyet ini tegas, karena Kak Iyet ini dia tegas orangnya, dia pemarah orangnya, tapi nggak sembarang marah. Kalau benar dia nggak akan marah, tapi kalau salah dia akan marah. Maka cocok Kak Iyet mendampingi jadi wakil bupati. Saya bilang begitu dengan Bang Kade. Kan juga kita bangga, masyarakat Bengkalis. Saya yang sekolah sampai S2 saja Pak Bu, bangga saya kalau seorang artis nasional, orang yang punya nama di tingkat nasional jadi wakil kita. Saya bangga gitu. Gak punya daerah lain. Lihat kabupaten-kabupaten lain, gak ada yang artis calon, gak ada orang yang terkenal di Indonesia calon, semuanya tokoh-tokoh lokal. Maka itu saya bangga kalau Kak Iyet menang jadi wakil bupati nantinya, karena saya akan bicara ternyata pemimpin kami dikenal di Indonesia. Bangga kita gitu. Tambah lagi program-programnya nanti gitu. Ini yang penting, tapi yang penting programnya Kak gitu. Dimana janji-janji Bang Kade dengan saya, bagaimana kita menghidupkan lagi tradisi zaman dulu, bagaimana kita hidupkan lagi yang namanya budaya pemerintahan ketika Pak Sam, dimana nelayan akan mudah meminta bantuan, mudah dia meminta pompong-pompongnya, mudah meminta sampan, mudah meminta jaring. Begitu juga petani dan pekebun, mudah dia minta kelompok-kelompok taninya. Apakah yang namanya kambing, apakah yang namanya sapi, apakah yang namanya karet, apakah yang namanya kelapa. Ini dipermudah. Inilah janji saya ketua partai dengan Bang Kade Rusmanto. Karena Pak Bupati itu dicalonkan oleh partai. Maka itu saya bilang dari awal tadi, saya yakin bahwa hari ini masyarakat bosan melihat yang ditawarkan oleh masyarakat. Itu aja. Orangnya itu aja. Maka itu kami PKB dan PDI berani ngambil risiko mencari wajah baru untuk membangun Kabupaten Bengkalis ini. Karena kami tidak yakin dengan wajah yang lama bisa memperbaiki Bengkalis yang hari ini dalam kondisi sekarang ini. Yang saya hormati, mungkin itu saja Pak Rasid. Tapi saya catat itu Pak Rasid, apa yang kata Pak Rasid tadi, dan itu juga masuk dalam visi misi Bang Kade dan Kak Iyet Bustami. Cuman kan karena waktu singkat mungkin nggak mampu menjelaskan itu semua secara tertib gitu. Tapi yakinlah Pak Bu, apa yang kami pilih dari PKB dan PDI ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kami juga bosan melihat wajah-wajah lama. Mungkin sama perasaan saya dengan perasaan Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah tidak percaya dengan wajah-wajah yang lama bisa memperbaiki Kabupaten Bengkalis ini. Karena semuanya wajah lama yang mungkin terlibat hal yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Maka itu kami sodorkan wajah baru yang namanya Kade Rusmanto dan Iyet Bustami. Mungkin itu saja. Pertama-tama saya ingin datang kemari. Saya memang betul kata Miss Lady, orangnya tak pandai terlalu banyak basa-basi. Saya tuh langsung to the point orangnya. Tak pandai apa nama itu? Belok sana, belok sini dulu, nak cakap ini belok sini dulu. Bisa. Saya langsung. Saya ini datang ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya, asli nama saya Sri Barat. Siapa nama saya Bu? Sri Barat. Ibu belakang belum tahu nih siapa nama saya? Sri Barat. Nama lahir saya tuh Bu, Sri Barat tuh. Beli kambing tuh, beli nama tuh. Lalu nama akrab saya Iyet Bustami.
Saya alhamdulillah lahir di Bengkalis. Mak kami orang Siak Kecil, bapak kami orang Api-Api, Bukit Batu. Sekarang udah pemekaran jadi Bandar Laksmana. Saya lahir di Bengkalis, saya sekolah dulu SD di 02. Tahu SD 02 lu? SD 2. Zaman dulu tak ada lagi sekarang doh. Sekarang udah ganti jadi 078. Ada adik sekolah situ? 078? Geleng, tahu betul pula di sini tak? Lalu saya SMP di SMP 1. Mana SMP 1 ada sini? Anak-anak SMP 1 coba tunjuk tangan. Mana SMP 1? Nah, banyak nih. SMP 1, SMA saya hijrahlah ke Jakarta. Saya pindahlah ke Jakarta udah. Ya, sambil mengembangkan karir budak ini ya. Ah, budak anak siapa nih? Aku risau udah dikasih sungguh Bang. Pindah saya ke Jakarta, sekolah di Jakarta sambil mengembangkan karir. Kata bapak saya, ini budak iya nih kalau Bengkalis sudah tinggal terkesah tak jadi apa-apa nih dong. Ini orang Melayu semua sini kan? Kalau saya bercakap Melayu paham kan? Nah, budak iya nih kalau di Bengkalis tak menjadi, elok dia disekolahkan ke Jakarta. Mak kami menangis, perempuan lah, sedih ya kan? Mak kami tak setuju berdebat panjang lebar dengan bapak kami. Janganlah sedih anak awak perempuan, kata mak kami kan. Tapi bapak kami sangat yakin. Yakin apa? Ikut lomba ini menang, ikut lomba ini menang. Tingkat SD, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi Riau. Saya bawa piala terus nomor 1 terus. Tepuk tangan lah dulu, semangat. Memang betul lah Allah ya, tak ada panas lagi dong. Tadi buku main panas orang hajat. Saya naik tak ada panas kan. Tando juga ini agaknya ya. Mana cerita tadi? Sampai mana cerita tadi? Itu lupa juga tuh. Selalu juara 1. Bukan hanya menyanyi. Jadi sekarang banyak yang fitnah saya nih. Budak Iyad Bustami itu nak maju jadi wakil bupati, dia tak tahu agama tu doh. Bisa dicakapnya awak tak tahu agama, bukan marah aja aku semua. Ya? Bapak kami pemimpin suluk, dia api-api itu, di Lubuk Mudo tu, Laksabandia, atau kami, uyut kami, Syekh Abdul Wahab Rokam. Itu uyut kami itu. Bisa cakap saya orang tak agama, itulah politiknya Bu ya. Karena saya nak maju nih, saya ini buruk-burukkan dia, Bu lantak dia lah situ. Yang penting, katakan dari Semanto, Kak, usah gaduh. Kakak jalan je tu Kak, jumpa warga Kak, jelaskan Kak, supaya jangan menyimpang. Oleh karena itu saya datang ke sini. Saya bercerita sedikit dulu bahwa saya ini dulu juga bukan menyanyi aja. Saya mengaji juga Bu. Jadi di Jakarta saya bukan ikut lomba menyanyi aja. Ada lomba mengaji tingkat sekolah. Saya juara 1 Bu, se-Jakarta Timur. Walaupun se-Jakarta Timur menang saya Bu. Ada piala gitu. Jadi kalau ada yang fitnah saya ini apa? Pandai lah Ibu cakap dah, ya kan? Lalu si Miss Liadi tadi, dia meminang saya ke Jakarta. Saya ceritakanlah sedikit apa yang ceritakan Miss Liadi tadi. Dia datang ke Jakarta Bapak, dia memujuk saya. Memujuk segala macam cara dipujuknya saya. Kak, baliklah Kak, gini Kak gitu Kak, hantu belau Kak, kata dia. Macam-macam data dibukanya, tengok ke saya. Kak, ini ini kasus Kak. Ini masalah begini Kak. Kak, ini. Semua dikasih tunjuk. Nak meyakinkan saya lah nih Bu. Saya belum juga lagi. Sebab begini Bapak Ibu. Yang mau minang saya ini banyak. Bukan 1 2 orang yang minang saya jadi wakil. Malumlah saya ini kan terkenal. Ya tak Bu? Saya itu segang aja saya cakap. Orang itu nak minang saya supaya dapat suara, betul tak? Saya itu tegang. Banyak yang nak minang saya, banyak juga yang nak membayo-bayo, ya kan? Saya kata, saya jangan sampai salah pilih lagi nih. Sebab yang dipertaruhkan kampung saya, tempat lahir saya. Betul tak? Kalau saya salah pilih, macam itu juga lagi nanti jadi kampung kita nih. Saya mesti selektif. Siapa yang nak jadi bupatinya? Saya tanya dengan Miss Liadi. Bupatinya Kak Kadir Semanto. Tak aku dah. Macam itu kan? Ngapa aku tak aku aja? Tidak dong Kak.
Kader Semanto ini dia lebih hebat kak. Ngapa pula begitu? Dia kak sudah 2 periode jadi wakil ketua DPRD Bengkalis. Banyak ilmu dia kak. Iya pula ye. Awak seniman nak melawan pula ada. Jadi kata saya, oke, tunggu dulu. Apa aja yang sudah dia buat selama 2 periode dia menjadi wakil DPRD Bengkalis nih. Saya tengok dulu. Macam mana orangnya, macam mana karakter dia, macam mana sifat dia, macam mana apa sepak terjang dia selama dia di Bengkalis nih. Hah? Asal usulnya, keturunannya, semua saya pelajari dulu. Sebab saya tak mau salah pilih lagi. Lama saya temenung. Saya tanyakanlah. Lalu saya tanya lagi. Tentu yang pertama saya tanya kepada keluarga saya. Betul tak? Keluarga saya bertagak di Bengkalis ini. Saya telepon keluarga saya semuanya. Macam mana Kader Semanto ini? Semua saya tanya. Kawan-kawan saya, sahabat saya, semua saya tanya. Apa hasilnya? Hasilnya apa? Bagus. Semua hasilnya bagus. Keluarga saya mengasih pendapat bagus. Lalu Bu, tidak cukup sampai di situ. Belum sempat lagi saya menelpon, belum sempat lagi saya menelpon sana sini. Datanglah bertubi-tubi telepon dari tokoh-tokoh adat di Riau ini. Maaf cakap, saya hampir semua kenal dengan tokoh-tokoh adat di Riau ini. Telepon saya semua, menelpon saya. Apa isi teleponnya? Seragam. Iya, anak anda untuk tuh, anak anda baliklah nak, bantulah Kader Semanto ini. Inilah saatnya turun gunung kata dia. Inilah saatnya ia balik kampung, bantu Kader Semanto ini. Sebab ini satu-satunya pemimpin yang kita perlukan, yang kita percaya untuk bisa memperbaiki kampung kita ini. Jadi kalau sudah orang tua yang sudah banyak mengasih referensi menelpon saya, tentulah jadi pertimbangan yang teramat besar. Ini bukan sebarang-sebarang lagi. Ini orang-orang tokoh semua yang menelpon saya. Sudah dari tokoh semua, dari kawan semua, dari keluarga semua sudah memberi satu suara untuk Kader Semanto. Apalagi untuk usaha saya yang terakhir Bu. Apa kira-kira Bu? Untuk meyakinkan diri saya. Hah? Istikharah. Saya berbual dengan Allah. Saya rasa saya berbual dengan Allah. Saya tahajud. Ya Allah, tunjukkan ya Allah. Ini doa saya ini. Ibu boleh dengar baik-baik. Ini doa saya. Ya Allah, saksinya ya Allah. Ini petang hari ini Allah menyaksikan saya cakap nih. Kalau saya membengak saya cakap nih, Allah akan turunkan malapetaka kepada saya. Kalau saya pembengak, saya berbual sama Allah. Ya Allah, aku ni hanya seniman ya Allah. Aku ni ditunjuk ya Allah untuk balik ke kampung, untuk memperbaiki kampung halamanku ya Allah. Jika engkau ridha, jika ini adalah jalan yang engkau tunjuk ya Allah, jika ini adalah jalan yang engkau inginkan bagiku ya Allah, maka mudahkanlah ya Allah. Yakinkan hatiku ya Allah. Mudahkan semua jalannya ya Allah. Berikan aku kesempatan untuk mendapatkan dukungan-dukungan dari partai pendukung. Ya Allah, bukakan jalan ya Allah. Itu doa saya. Tapi ya Allah, jika ini jalan yang akan membawa mudarat bagi masyarakat Bengkalis, bagi keluargaku dan masyarakat Bengkalis, jika ini akan membawa mudarat bagiku dan masyarakat Bengkalis ya Allah, maka jauhkan ya Allah. Jauhkan ya Allah. Jangan jadikan aku ya Allah. Jangan mudahkan jalannya ya Allah. Itu doa saya selama 1 minggu. Karena waktu sudah mepet. 1 minggu saya berdoa terus, minta sama Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Lunak hati saya Bu. Kuat hati saya Bu. Besar keinginan saya tumbuh untuk memberikan keputusan
saya mau maju. Akhirnya saya panggil lah Kader Rismanto. Cek. Akhirnya saya panggil lah Pak Misliadi. Saya panggil Pak Kader Rismanto ke rumah saya. Saya panggil, saya ajak berbual. Berbual berjam-jam di rumah saya ajak makan. Saya tak langsung putuskan walaupun saya sudah istikharah. Saya tanya lagi visi misi dia. Apa visi misinya? Pak Kade, coba jelaskan sama saya. Berjam-jam dia menjelaskan. Ini dia. Visi misi dia. Nanti saya jelaskan. Banyak lagi visi misi dia. Ya. Lalu saya bilang apa? Oke, itu visi misi awaknya. Kalau begitu, kita berjanji dulu. Saya punya juga visi misi saya. Apa visi misi? Besok apapun kebijakan yang dibuat, libatkan saya. Jangan anggap saya tunggul. Libatkan saya. Jangan awak ngambil keputusan sendiri. Apapun nak buat kebijakan, keputusan harus persetujuan saya juga. Setuju? Setuju. Dia tanya dengan saya. Setuju tak Pak Kade? Setuju kakak. Bersalam dulu saksinya Allah. Salam. Lalu saya satu lagi syarat saya, karena saya seniman. Ibu-ibu tahu tak? Di DM tahu main Instagram. Di DM saya tuh Bu, penuh Bu. Anak-anak budak-budak kampung gitu. Makcik, ini suara saya. Dengar makcik, elok tak? Macam mana saya nak jadi artis? Makcik saya ini. Banyak betul, penuh, tak terdayu, bacung lagi dah. Saya ni bukan kepala daerah, mengapalah budak ni dengan saya pula dia minta tolong. Jadi saya bilang Pak Kade, ini bakat-bakat anak-anak negeri kita ni banyak Pak Kade. Tak tertampung, tak pernah diperhatikan. Jangankan budak tu saya je selama ini tak pernah diperhatikan. Saya berjuang sendiri di Jakarta Bu, tak pernah dibantu pemerintah. Jadi kalau pemerintah sekarang, iya itu gini-gini. Selama ini saya berjuang, saya dari nol, dari susah saya di Jakarta nih. Keluarga pun tak ada. Satu pun keluarga saya tak ada di Jakarta tuh. Saya betul-betul dari nol saya berjuang. Jadi saya tersentuh menengok anak-anak di kampung gitu nih bakatnya luar biasa, suaranya bagus-bagus. Itu macam anak siapa tuh? Alah, Hendra. Anak kemana Hendra ya? Dia sekarang dikirim pula siapa ke tingkat nasional ya? Karena ini corona jadi dia ikut lomba itu secara virtual ya. Nah itu bakat kecil budaknya lagi ya, suara dia bukan main sedap. Ini calon. Supaya nanti lahir lagi Iyad Bustami yang lain. Yang lainnya. Jadi jangan saya aja. Saya ingin menciptakan Iyad Bustami yang lainnya yang bisa apa? Bersaing di tingkat nasional. Bisa mengharumkan nama daerah, bukan hanya saya, Iyad Bustami seorang. Itu yang saya inginkan. Jadi apa permintaan saya sama Pak Kader Rismanto? Saya bilang Pak Kade, setuju tidak? Kalau saya jadi wakil nanti, permintaan saya kita bangun Dewan Kesenian di Kota Bengkalis ini. Ini bau mantap. Kalau dibangun Dewan Kesenian, disitulah nanti disiapkan tenaga-tenaga ahli untuk melatih dan membimbing anak-anak kita yang punya bakat supaya betul-betul terarah. Mantap. Lalu saya akan membuka jalur untuk pergi ke tingkat nasional karena maaf cakap, kawan-kawan saya banyak di sana. Saya bisa manfaatkan kawan-kawan saya di Jakarta untuk membantu. Yang penting ada dewannya, ada dananya, APBD-nya ada. Saya minta kalau memang saya maju harus ada anggaran APBD di situ. Supaya betul-betul bisa dimaksimalkan Dewan Kesenian ini, supaya betul-betul bisa mengarahkan anak-anak kita, bukan hanya pandai menyanyi di rumah aja, tapi betul-betul bisa diarahkan macam mana supaya dia menjadi hebat. Tapi saya tidak hanya bicara Melayu, kita juga memberikan kesempatan kepada seluruh anak-anak negeri yang punya bakat menari, entah menari Jepang, entah menari Jawa, menari Batak, kesenian-kesenian Nusantara yang kita mau besarkan di situ. Karena kita di sini tidak hidup sendirian, kita berdampingan dengan saudara-saudari kita dari berbagai macam suku.
Saya selalu menyimak kalau saya diundang dalam satu persembahan di daerah, terutama di kampung kita ini. Baik muncul pemuka-pemuka daerah itu, mulailah ada persembahan tari Melayu. Kenapa selalu Melayu? Kita tak boleh mementingkan diri kita sendiri, mementingkan budaya kita sendiri. Bukan saya tak bangga dengan budaya kita, bukan. Kita manusia ini harus adil. Jadi dalam setiap persembahan acara adat, perlu juga kita tampilkan kesenian-kesenian dari daerah lah, supaya kita merasa bersatu. Itulah harus yang dibuat oleh kepala daerah, harus bisa merangkul semua suku supaya tidak merasa dibedakan lagi. Nah, itu yang saya mau. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap dengan apa yang sudah saya sampaikan ini menyadarkan kita semua bahwa pentingnya ke depan ini Bapak dan Ibu sekalian betul-betul renungkan, betul-betul merenung. Jangan merenung sampai masak, jangan merenung sampai memandikan budak. Betul-betul siapkan waktu khusus berbual suami istri. Pemimpinnya macam mana sebetulnya mau ditunjuk. Saya tidak memaksa ibu-ibu sekali memilih saya. Saya tak memaksa Bapak Ibu sekali memilih Kader Rismanto. Tetapi saya datang memujuk Bapak Ibu sekalian untuk memilih kami. Sesuai tak? Saya datang memujuk. Tapi saya datang memujuk bukan sekedar memujuk. Saya menyampaikan juga lah visi dan misi kami Kader Rismanto. Akhirnya obrolan saya dengan Kader Rismanto berjam-jam di rumah saya membuahkan hasil. Dapatlah satu penjelasan bahwa ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami sudah mendaftar kemarin di KPU. Sejak kami mendaftar di KPU Bapak Ibu sekalian, banyaklah isu-isu tentang saya nih. Yang anehnya saya yang difitnah-fitnah. Kader Rismanto tidak pula ada ya. Saya dibantai orang nih. Itulah ini ya. Nah, jadi banyak. Ibu nanti senang pula bercakap, nanti Bu bantu duduk saya nih Bu. Kalau Ibu main Facebook, nampak orang tuh memfitnahnya saya Bu, majulah Bu Ibu ya. Nah, itu juga saya nih Bu, tak betul tuh dong. Kau buat tahu aja kau nih lepuk mulut kau nih Kang. Jadi Bu, ada 3 macam kartu. Apabila kami terpilih nanti, ada 3 macam kartu yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Inilah kartu sakti KDI. KDI itu Kader Rismanto Iyad Bustami. Tetapi ini juga disebut kartu KDI. Cuman bukan Kader Rismanto Iyad Bustami. KDI di sini adalah kartu dana insentif. Ada 3 macam kartu dana insentif ini. 3 macam. Yang pertama, kartu dana insentif Bengkalis Sejahtera. Yang kedua, kartu dana insentif Bengkalis Sehat. Yang ketiga, kartu dana insentif Bengkalis Pintar. Saya jelaskan satu persatu. Ibu ya, inilah yang akan menjawab kesusahan kita Bu. Ibu jangan khawatir. Ini saya yang citu, bukan citu mengak Bu. Kalau saya terpilih ini memang harus jalankan nih. Saya satpamnya nih. Saya satpamnya Kader Rismanto nih. Jangan sampai dibengak dengan saya. Ini kartu dana insentif Bengkalis Sehat. Semua masalah kesehatan akan ditanggung oleh pemerintah apabila ibu-ibu memiliki kartu dana insentif Bengkalis Sehat ini. Ini sejajar dengan apa? Kartu dan Kesda itu ya, sejajar. Jadi ibu tidak perlu lagi bayar-bayar itu, bayar-bayar BPJS itu, iuran BPJS tak perlu lagi. Semua sudah digratiskan. Apabila ibu berobat tinggal bawa kartu ini, tunjukkan kartu ini, gratislah berobat di seluruh rumah sakit. Lalu ada satu lagi fasilitas yang diberikan insentifnya melalui kartu dana insentif Bengkalis Sehat ini, bahwa kan banyak orang-orang tua kita Bu, keluarga kita udah tua, nenek atuk kita tak payah betul nak berobat ya Bu.
nak bergerak dari rumah tak bisa, kaki sakit. Ya dah? Tak ada pula orang bawa, apalagi yang duduk bekalis tu bisa lah mungkin ni kan. Tapi kalau yang duduk ke kampung tu payah nak berobat. Tak ada kendaraan lah apalah. Kami menyiapkan fasilitas menjemput pasien. Menjemput pasien. Kalau bapak punya nenek kita tak punya kartu pada saat menjemput itu, kami urus kartunya sekalian. Tak susah-susah, kami urus. Langsung dibawa ke rumah sakit. Itu fasilitas yang kami berikan. Kami nanti akan melibatkan pengurus-pengurus di semua titik. Puskesmas, pustu, semua ada pengurus-pengurus kita. Nah ini akan berkaitan nanti dengan Bengkalis Satu Data. Nanti saya akan jelaskan. Lalu kartu dana insentif Bengkalis Pintar. Ini nih Bu, tunggu-tunggu nih Bu. Ini kartu sakti nih Bu. Kita ini kan setiap tahun ajaran kan mungkin Ibu pening kepala ya dah. Membeli buku budak Ibu, beli seragam dia, sepatu budak banyak. Enggak, sepatu baru tak bisa nih dok. Nak beli sepatu baru, baju, belum lagi tas dia. Selalu setiap tahun ajaran itu yang kita pikirkan. Tak cukup 1 juta tu Bu. Betul tidak? Kami menyiapkan 3 juta rupiah untuk 1 anak. Setiap tahun ajaran. Ya. Tapi tidak berupa uang Ibu. Memang berupa peralatan sekolah yang memang diperlukan. Kita siapkan. Lalu kartu dana insentif Bengkalis Pintar juga menyiapkan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu. Anak-anak yang tidak mampu itu berarti anak-anak yang pendapatan per kapitanya di bawah UMK. UMK itu upah minimum kabupaten. Kalau upah minimum kabupaten itu kan 3.125.000. Jadi kalau pendapatannya di bawah UMK kabupaten itu akan mendapatkan bantuan sekolah gratis beasiswa pada anak-anak yang tidak mampu. Setuju? Nah ini mesti jalan. Lalu kita pun adil juga. Kalau ada anak-anak yang pintar cerdas tapi dia keluarga dia mampu, kita berikan juga beasiswa walaupun dia mampu. Kita berikan juga dia beasiswa kalau memang dia berprestasi. Setuju? Nah, sampai saya suara aku dah. Lalu selanjutnya campak dah. Satu lagi campak dah. Tolong bantu aku ambil yang satu. Nah ini kartu dana insentif Bengkalis Sejahtera. Nah ini untuk ibu-ibu juga nih Bu. Kami akan memberikan bantuan insentif kepada masyarakat yang UMK-nya juga di bawah 3.125.000. Kami akan berikan bantuan setiap bulannya 500.000 rupiah. Tapi Bu, 500.000 ini tidak kita berikan dalam uang tunai. Sebab kalau diberikan tunai habis duit beli rokok bapak. Aduh, lelaki kita nih Bu, asik rokok aja Bu. Nah, laki saya gitu Bu. Rokok, gak rokok kan marah. Daripada berkelahi, lantak engkau di situ. Basuh lagi dong. Jadi saya bilang dengan kadek, ini ide saya, kadek tadi nak kasih tunai. Saya bilang kadek tak bisa macam ni dek. Kenapa gitu kak? Habis sampai halai duit dengan beli rokok bapak-bapak nih. Elok kasih pangan lagi sembako. Setuju tidak? Jadi karena gini, karena kan yang ngambil itu kadang bapak-bapak nih belah pengen ngambil, kata dia kan. Saya aja lah pengen ngambil akal dia tuh kan. Iya tak? Kan begitu bapak-bapak nih, dia itu kan kalau kita cegah marah pula, dia berkelahi pula sudahnya. Jadi saya bilang Pak Kadek, tak usah lagi pakai uang tunai Pak Kadek. Kita langsung aja kita berikan ini apa pangan sembako. Nah, jadi kalau lihat 1 bulan aja dah 500.000, katakanlah begitu, setahun dah berapa ibu terima? Lambat matematika ni kau ni. 6 juta. 6 juta. 6 juta tiap setahun, ya kan? Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu muluk-muluk. Berjanji muluk-muluk tuh payah tuh Bu. Semua dah digratiskan itu ini, itu tak masuk akal tu. Ya tak? Ada juga ada juga tuh. Semua nak digratiskan masuk akal. Jangan percaya yang tak masuk akal. Ini yang masuk akal yang ini. Ini sudah kita bicarakan, kita hitung semuanya. Bapak Ibu sekalian, APBD kita berapa? Tahu tak? Tak tahu?
tahu? Miko tak tahu selama tahu masak aja nih ya. Miko harus tahu APBD kita nih. APBD kita kalau tahun lalu 4 triliun bu. 4 triliun duit semua tuh. Nah tahun kemarin turun pula jadinya dia 3,8 triliun. 3,8 triliun. Jalan-jalan infrastruktur kita ini masih juga macam itu lagi. Duit besepah, ya. Duit banyak, jalan kita tak selesai, banyak tak selesai. Nah ini saya bilang, ini kadek ini jadi perhatian khusus. Jangan sampai tidak nih, APBD tak tanggung bengkak banyak. Saya bu, mau cakap bukan saya sombong. Saya sudah pergi hampir ke semua daerah di Indonesia. Mengapa saya pergi? Karena saya artis. Saya diundang menyanyi, kepala daerah. Saya selalu berbual, bukan mencantik ya Pak ya, daerah Bapak ya Pak ya. Oh iya, jalannya bagus, bersih ya. Udah gitu yang heran Bu ya. Orang-orang di kampung orang tuh udah ada hotel-hotel cantik Bu. Maka kita hotel gitu lah banyak lipas. Mak cakapnya ada mana hotel sih mampus permagahan kau. Saya terus terang ini cakap tidak. Tandanya kampung orang tuh maju. Sudah banyak usaha-usaha industri di situ, banyak pabrik-pabrik di situ sudah dibangun. Akhirnya berjalan semuanya. Ya otomatis semuanya bergerak. Kalau sudah banyak industri, banyak pabrik, banyak usaha, maju masyarakatnya. Akhirnya hotel-hotel pun banyak di situ. Jadi saya malu kalau saya pergi ke daerah, saya ukur padahal APBD orang tuh kecil Bu. APBD orang tuh paling berapanya? 1,5 triliun, 2 triliun. Kita 3,8 triliun macam ini juga. Malu nih Allah. Banyak Bu. Banyak betul. Apa? Jalan-jalan kita nih yang belum selesai lagi. Anggonya tak itu lagi. Anggonya masalah jalan ini dah selesai dah 10 tahun yang lalu anggonya dah. Tahu lah 10 tahun yang lalu harus sudah selesai masalah jalan nih. Tapi terpaksa juga lah saya dengan Kader Rismanto masukkan visi misi saya untuk infrastruktur di Bengkalis ini, untuk memperbaiki jalan-jalan di Bengkalis. Mau tak mau, sebetulnya ada muak itu lagi visi misi dia, macam tak ada yang lain. Banyak sebetulnya yang harus bisa dibuat lagi. Itu ke situ, jalan ke jalan, tak selesai. Jadi saya bilang dengan Kadek, tahun pertama jalan di Bengkalis ini harus selesai, saya bilang. Itu yang saya minta. Bapak Ibu sekalian, saya memang berapi-api kalau bercakap misalnya. Sebab apa? Banyak di luar sana bercakap, ini banyak betul fitnah nih Bu. Ibu harus bantu saya nih Bu. Ya Bustami itu menyanyi, dia tahu itu dong. Dia tak paham apa-apa itu dong. Tahu dia cuma menyanyi aja. Jadi itu yang dijajo-jajokan sekarang di sosial media. Ya Bustami itu bodoh. Itulah cakapnya tidak payah lagi. Nah itu nak disimpulkan itu. Ya Bustami itu bodoh. Jadi gitu ya. Jadi pandailah Ibu. Bantu saya nih. Ini dah ada dah nih. Siapa yang buat nih cantik pula foto aku sini. Babe Lovers, ya. Babe Lovers, barisan emak-emak pencinta Iyeth Bustami. Engkek lah aku digarangnya. Jadi Ibu panjanglah muncung Ibu Bu. Cakap sampaikan Bu. Iyeth Bustami datanglah Pak kami. Iyeth Bustami cakap ini. Sampaikan pesan saya ini kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, keluarga kita. Iyeth Bustami balik kampung mau membersih kampung kita nih. Ya? Barisan emak-emak harus ke depan, bapak-bapak tanda lantak dia di situ. Malam rayu sih goyang sikit. Ay, benar kan? Tidak, bapak-bapak senang goyangnya Bu. Malam-malam, kata dia kan? Ini mana? Kata dia kan ada rayu kan? Andai lah Miko nak tidak Bang? Tuh cakap aku dulu ya Bang. Itu aja Bu, emak-emak nomor 1, jangan sampai kalah. Betul tak? Tepuk tangan dulu. Jadi ini kita mantapkan Ibu ya. Barisan emak-emak pencinta Iyeth Bustami, bukan main berdelit foto aku situ dah sesuai asli dong. Iko foto aku bodoh betul aku nafas itu aku udah tua dah. Baiklah. Nampaknya itu yang perlu saya sampaikan ya. Mudah-mudahan. Jadi gini, satu lagi sebelum saya menyanyi, saya sampaikan sedikit lagi. Ini sekarang ya sudah mulai juga orang-orang di luar sana tuh memainkan money politik. Money politik ini paling berbahaya. Money politik ini menjadi budaya.
budaya kita, Bu. Ini bahaya, ini budaya ini yang harus kita pijak, ini budaya ini tak boleh lagi. Tak boleh lagi budaya-budaya manipolitik ini. Kalau misalnya budaya itu lagi yang kita pakai, akan begitu lagi jadinya kampung kita nih. Jadi gini, kalau nanti ibu misalnya terpengaruh lah, begini sembako, oh mak baik dia begini, aku sembako. Pilihlah dia besok. Terpilihlah dia, menanglah dia, katakanlah begitu. Ibu-ibu tak bisa komplain kalau dia tak membangun kampung kita ini sebab suara ibu dibeli. Paham? Jangan menuntut orang tuh. Kalau suara ibu dibeli, ibu tidak berhak menuntut orang tuh kalau orang tuh tak betul cara dia memerintah nanti. Saya kasih tahu deh sekarang. Jadi kita lawan manipolitik itu. Tapi kalau ada orang tuh nak beli, ambil cukup tak apa. Udah, awak susah sama corona nih. Corona nih awak nih susah. Betul tak? Apa aja ibu tahu ha? Saya tak melarang kalau orang tengah kasih duit, ambil duit tuh. Belikan beras, ya kan? Ambil sembako tuh, ambil itu duit kita semua di layar dia tuh, Bu. Duit kita semua itu, jangan takut, ambil aja. Ya, jadi itu pesan saya. Sekarang ini harus apa namanya, kita ibu-ibu, mak-mak ini harus cerdas, ya. Jangan tahu masak aja, dapur urus anak aja, Bu. Jadi betul-betul paham, betul-betul tahu. Kan anak-anak ibu yang ibu bimbing cerdas semua kan di rumah kan. Pandai buka-buka apa itu Facebook, baca-baca berita semua, itu. Ikuti semua perkembangan, jangan sampai ketinggalan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-samalah kita bulatkan hati, kita bulatkan niat tekad kita untuk sama-sama nanti insya Allah, ya, berikanlah kepercayaan kepada saya, kepada Pak Kader Rismanto untuk bisa sama-sama memenangkan KDI nanti insya Allah tanggal 9 Desember nanti. Tanggal berapa, Bu? Mau pilih KDI? Kalau mau, saya minta ibu-ibu semangat. Kalau saya bilang KDI, ibu-ibu jawabnya menang, menang, menang. Mau tak? Ini saksi Allah nih. Allah Ta'ala saksi. Berani tak? Alhamdulillah. Bapak-bapak berani tak? Nampak macam tak berani. Bapak-bapak ni kuat mengendong saya nanti. Saya ni cantik kan? Mak jemur lagi ibu ni kakak. Slogo ya, Bu. Saya orang ni humoris, Bu. Saya orang ni tegas juga, tapi saya slogo ya juga ya, Bu, ya. Yang masuk hati. Jadi kalau saya bilang KDI, ibu bilang menang, menang, menang. Setuju? Bapak nak ikut juga tak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. KDI buang semangat. Besok kalau lagi suara tuh. Ya Pak ya, buang semangat. Ya supaya di belakang-belakang tuh. Nanti kau tepi jalan tuh kita tegege ketawa tuh. Tepi jalan tuh tuh ada ketawa. Kau jangan nengok dia jauh aja, kasih semangat aku nih. Ya, lepas kamu. Jadi kalau saya bilang KDI, jawabnya menang, menang, menang. Sekali lagi ya. Semuanya ya. Tepi jalan tuh jangan lupa, tepi jalan. Bismillahirrahmanirrahim. KDI menang, menang, menang. Alhamdulillah.